Mungkin kamu mengenalnya dengan sosok Kaluna. Sebagai seorang yang sebenarnya tuh anak bungsu, tapi kemudian harus berperan sebagai anak sulung. Nah, hari ini kita akan berkenal lebih dekat dengan sosok Kaluna tersebut, bagaimana dia bisa berdamai dengan kehidupan ini, dan bagaimana beliau ini juga bisa berdamai dengan yang namanya kehilangan. So, this is Arya Astungkoro on A Chat With. Sebagai seorang model, tapi kemudian terjun untuk menjadi seorang aktris. Wah, dengan berbagai macam perannya, dia bisa memposisikan dirinya dengan bentuk yang berbeda-beda. So, without further ado, please welcome Yudita Siregar. Hai. Wah, gila. Ini, to be honest, aku sampai kayak starstruck gitu karena aslinya jauh lebih cantik daripada aku tonton selama ini. Amin. Kamu, aduh, bener deh. And she's also lovable actually. Kamu apa kabar? Alhamdulillah aku baik. Karya apa kabar? Aku sehat banget. Ketemu kamu langsung jadi kayak, aku nggak ngantuk lagi nih gitu. Kita boleh ngobrol-ngobrol sedikit ya. Boleh aku mau ngebahas kamu sebenarnya dari dulu kecil sampai dengan kamu dewasa saat ini. Kita kenal kamu sebagai seorang aktris dan sekarang sangat terkenal sekali setelah Home Sweet Loan kamu menjadi pembahasan hampir di semua lini ya di sosial media, apapun yang ngomongin entah psikologi, entah ngomongin ekonomi, wah itu semuanya ngebahas tentang si Home Sweet Loan termasuk sosoknya Kaluna. Kau menghidupkan karakter dengan sangat baik. Tapi pertanyaannya adalah, waktu kamu kecil kamu masih ingat nggak? Kau punya mimpi apa? Cita-cita apa? Pernahkah kamu membayangkan kamu akan memerankan sosok Kaluna yang sebesar itu? Enggak lagi. Waktu kecil itu mimpi aku adalah jadi pramugari. Beneran, Kak. Ya cocok sih. Iya, aku pengen banget jadi pramugari. Terus aku tuh dulu lumayan kayak suka baca gitu. Terus tiba-tiba pas aku SMA tuh minus aku tuh 3, terus cepet banget. Pokoknya akhirnya minus aku tuh sampai 7. Kan pada saat itu pramugari tuh setahu aku nggak bisa. Iya. Ya pas tes kesehatan itu nggak bisa. Kalau matanya tuh minus. Betul. Gitu kan. Dan itu aku banyak banget minusnya 7. Jadi kayak pupus deh ini mimpi gue. Ya udah. Jadi kita mencari arah lain. Tahu. Minus kamu 7? 7. Tapi aku udah lesik akhirnya. Aku udah laser. Tapi bentar. Karena kamu suka baca atau turunan atau? Kayaknya karena memang udah akumulasi. Jadi mungkin dari kecil tuh emang ya mungkin nonton, ya mungkin. Tapi kayaknya karena kakakku tuh enggak, kakakku enggak, abang aku enggak. Jadi emang aku doang. Dan aku emang lumayan, dari kecil tuh mamaku tuh kayak emang sering beliin buku buat baca gitu. Dan aku lumayan suka. Jadi ya itulah. Tapi ya nonton juga, nonton apa juga gitu kan. Bacanya apa sih? Komik, novel? Pada zaman dulu majalah sih. Majalah anak kecil tuh Bobo, tau gak sih? Tahu lagi. Bobo. Majalah-majalah tuh aku dulu semua punya dibeliin gitu. Kaget nggak waktu kecil kayak bacain majalah, tiba-tiba sekarang kamu ada di majalah itu? Itu kayaknya justru mimpinya angkatan aku deh. Oh, angkatan aku masih merasakan hal itu, Kak. Masih kayaknya kalau ada di majalah tuh satu sekolah tuh heboh gitu. Iya kan? Ya nggak sih? Iya sih. Ya kan, Kak? Karena mungkin angkatan, nggak tahu ya kalau angkatan sekarang mungkin karena udah digital, jadi mungkin kalau sudah terpampang di media mana, mungkin sudah di YouTube mana gitu ya. Oke, kita tarik lagi ya. Kita kan kenal kamu sebagai seorang aktris. Tapi sebenarnya awal karir dunia hiburan tuh seperti apa sih? Kamu jadi model dulu kah karena tampil di majalah atau kayak gimana? Awalnya itu aku pernah ikut majalah, aku kayak kompetisi pada saat aku masih SMA tuh ada kompetisi majalah gitu kan. Kalau pada angkatan aku tuh hits banget deh gitu. Kayaknya kalau udah masuk finalis, 20 finalis itu udah hits gitu loh. Nah aku tuh alhamdulillah tuh masuk, tapi aku nggak menang. Jadi aku kepilihnya sebagai finalis. Dari situ aku udah tuh mulai modeling, foto, terus kayak buat editorial segala macem. Terus aku masuk kuliah, aku masuk UI. Nah di UI itu aku ikut UI Fashion Week karena kan ceritanya jiwanya model kan. Aku mau coba UI Fashion Week, nggak masuk lah. Tapi pada saat lagi audisi UI Fashion Week itu ada mantan manajer aku, dia nawarin aku kayak, kamu mau nggak coba casting gitu? So aku kayak, tuh gimana ya? Aku nggak ngerti. Aku harus tanya papaku dulu gitu, karena pasti kan sama kuliah jadwalnya kan gimana. Oh ya boleh diskusi. Akhirnya aku casting dari situ. Dan langsung dapat peran? Alhamdulillah sih. Tapi maksudnya bukan peran utama juga, tapi maksudnya pada saat itu aku dapat perannya antagonis gitu. Oh, hah? Gimana? Kamu dapat peran antagonis? Perempuan sebaik kamu? Bentar, kita jelasin dulu ya. Perempuan sebaik kamu dapat peran antagonis? Iya.
Yang casting nggak salah, gimana sih? Aku tuh lumayan sebelum aku masuk ke film, ketika aku di sinetron tuh aku lumayan dikenal tuh antagonis, makanya banyak banget yang udah ngikutin aku dari lama tuh lumayan agak kaget gitu ngelihat perubahan aku gitu, perannya jadi berubah gitu. Nggak ada sama sekali antagonis ya, tau nggak? Wait, tapi dari casting pertama langsung masuk tuh kerjaan? Alhamdulillah. Gila, kamu tahu kan berapa banyak orang-orang di luar sana yang casting berjuta-juta kali dan nggak pernah dapet, nggak pernah tembus, sedangkan kamu casting pertama langsung dapet. Ya. Masih ingat nggak peran apa? Itu perannya aku di sinetron Love in Paris, dan beruntungnya tuh pada saat itu aku juga shock Kak, tiba-tiba udah selesai casting, besoknya boleh bawa paspor ya ke sini gitu, ke kantor. Oh emang kita mau syuting mana? Akhirnya kita syuting di Paris. Akhirnya aku syuting di Paris. Kayak sinetron perdana aku syutingnya di luar negeri. Bentar, ini kayaknya ada adegan-adegan yang bikin kita jadi kesal ya dengernya ya. Udah casting pertama, diterima, abis itu langsung syutingnya di Paris. Itu kan? Kak, mendengarnya sih seneng ya, cuma menjalankannya lumayan challenging dan mental aku bener-bener diasah banget di situ. Anak baru, pertama kali syuting, coba Kak tebak kalau mainnya siapa? Tante Ira Wibowo, Om Matias Mucus. Hah? Serius 2 orang itu? Kayak, tapi mereka untungnya baik banget, jadi aku benar-benar belajar banyak dari mereka sih. Cuma kan anak baru kayak tiba-tiba ketemu Tante Ira itu kayak, ya ampun, idolaku. Well, universe conspires ya. Jadi kalau misalnya orang baik akan ketemunya orang baik ya. Jadi kalau kamu ketemu sama 2 orang baik itu ya wajar-wajar aja. Susah nggak? Kamu kan berarti harus shifting dong dari modeling tiba-tiba kamu harus ke dunia peran di Paris pula sama senior-senior pula. Dan aku belum ada pelajaran acting sebelumnya nah, gitu. Nah itu kok bisa sih? Nah itu juga aku mungkin ya belajar pada saat itu lah, ada proses reading sih memang. Kita sebelum ke Paris kita belajar bahasa Prancis beberapa minggu, terus reading juga. Tapi tetap lumayan challenging sih menurut aku. Dan di sana itu karena syutingnya lumayan hektik, jadi direkturnya tuh minta kalau bisa semuanya pemain sudah baca skrip itu dari malam. Jadi besoknya gue nggak mau ngeliat ada yang megang skrip di set. Oh. Jadi segitu banyaknya scene dihafalin dari malam. Wah itu malam tiap malam gak tidur. Tapi gak jadi masalah buat kamu, orang yang doyan baca, anak UI pula. Alhamdulillah iya berarti kan? itu kok iya. Sih? Iya benar sih. Menghafal sih alhamdulillahnya di aku tuh gak yang menjadi beban sih. Yang beban ini aja sih, menghafal gerakan yang masa kini itu agak lumayan. Kalau gini-gini tuh lumayan agak challenging ya. Tapi kalau sisanya untuk dialog tuh mana-mana aja. Oh gitu, benar juga ya. Iya. Atau mungkin nggak sih, oke, mungkin aku agak sedikit masuk lebih dalam. Ngomongin tentang kamu dan perjalanan hidup kamu. Aku sendiri tuh kayak ngebacanya sempet, kalau aku ada di posisi itu kayaknya aku nggak akan sanggup deh. Sorry, kamu kehilangan mama di umur 12 tahun betul ya? 2006 mama, iya. Aku 2012 tahun. Dan kemudian kehilangan ayah di umur 20 tahun. Kemudian kehilangan tante dirimu yang udah deket banget sama dirimu juga nggak jauh dari situ. Apakah kemudian kehilangan itu menjadi quote-unquote bekal kamu untuk masuk ke dunia peran? Karena kan katanya untuk masuk ke dunia peran, kamu tuh harus punya banyak banget kosakata dalam hidup sehingga kamu bisa mengejawantahkan perasaan-perasaan itu lewat acting kamu. Iya ya, tanpa disadari mungkin itu ya Kak. Cuma kalau guru acting aku sih mengajarkan gitu beberapa yang aku tangkap, selagi bisa untuk tidak mengkorek luka itu, coba metode lain gitu. Jadi metode yang kamu ambil justru bukan di situ? Mungkin pasti akan pernah ada gitu untuk menarik rasanya, mungkin menarik pengalamannya gitu. Tapi sebisa mungkin kalau bisa sih, karena luka yang terus-terusan akan digali terus dibuka lagi kan kayaknya lama-lama kalau menurut guru acting aku nggak sehat buat mental juga gitu loh. Dan nggak sembuh juga. Iya, dan itu kesinambungannya karena langsung ke diri sendiri kan gitu. Kalau guru acting aku ngajarin dan aku juga menerapkan itu harus bisa menciptakan pintu keluar masuk. Sadar kalau oh ya aku masuk ya nih gitu menjadi karakter ini. Oh pintu keluarnya aku keluar lagi ya gitu. Terus apa dong yang motivasi kamu sampai kamu cinta dengan dunia acting dan berkembang sampai sekarang? Kan secara karir juga kamu peran-perannya berkembang banget loh anyway. Dari antagonis sampai jadi protagonis yang disayangin sama satu Indonesia mungkin ya nggak sih? Itu nggak sih yang bikin kamu jatuh cinta sama dunia acting?
Banget sih Kak, jadi kan perjalanan aku awalnya ambil sinetron lumayan, ada kayak mungkin 9 tahun gitu ya. Terus setelah itu aku kayaknya aku butuh something yang lebih challenging nih gitu, aku mau coba deh ke film. Nah ketika aku masuk ke film itu, aku ambil banyak kelas acting. Entah itu online, entah itu offline, aku lumayan. Terus ketika masuk, memang pendekatannya kan sangat beda ya. Terus kok ini lebih dalam ya, kok ini lebih banyak yang dikulik ya ketika di sini gitu. Jadi aku lebih, proses kreatifnya tuh lebih dalam lagi, itu yang membuat aku kayak, wow, ternyata sekompleks ini ya, nggak sesimpel yang dibayangkan berakting itu gitu. Banyak banget yang harus dipelajarin, itu sih yang bikin aku juga jatuh cinta sama dunia acting. Dan aku bisa minjem, aku nggak tahu misalnya caranya dorong gerobak, tapi aku seharian bisa jadi orangnya dorong gerobak, aku bisa ngerasain sehari ini jadi siapa. Kak, berwarna banget hidupnya, aku nggak kebayang kalau aku mungkin dapat pekerjaan yang lain gitu, yang kayak, ya pasti nggak gampang juga gitu, tapi menurut aku sangat bersyukur aku di dunia aku sekarang karena berwarna sekali hidup aku. Iya juga ya, bentar, aku lagi membayangkan kamu tuh punya kehidupan yang berbeda-beda mungkin setiap harinya, atau mungkin minimal setahun kamu punya kehidupan yang berbeda-beda, ngejalanin itu, and you really into it. Seru banget Kak, kayak kalau kita udah ngelakuin satu yang kita cintain tuh kayaknya nggak kerja kan? Iya. Jadi kayaknya main gitu, kalau kasih tuh udah jadinya tuh kalau misalnya lama nggak syuting, ih kangen ya gitu. Kangennya gitu, nggak stres gitu, nggak yang mungkin kalau misalnya aku yang tipenya seperti aku harus dengan komputer 9-10 jam, mungkin aku udah stres gitu. Sama lagi. Tapi ada orang yang intuit di situ kan. Iya. Gitu. Yang ibaratnya kalau misalnya pekerjaannya melakukan hal yang sama berkali-kali, dia menikmati dan it's okay. Tapi ada beberapa orang juga yang kayak kita, tipikalnya kayaknya harus ada yang beda lagi deh. Tapi berarti kamu orangnya bosanan gak sih? Kak, aku Gemini, by the way. Kita boleh selesaikan obrolan ini gak sih? Kayak, aduh gue gak bisa lagi sama Gemini. Ini batas sucinya Gemini. Gemini Juni atau Juli? Gemini Juni. Oh, wow. Jadi kalau Gemini tanya bosen sih, ya gimana ya? Iya. Gimana? Oh, kamu Gemini. Oh, gimana rasanya dibenci sama satu orang? Itu dia. Padahal kita tidak seperti itu loh. Kita baik hati sekali loh. Kita fun loh. Memang menurut Gemini selalu gitu? Dari point of view Gemini mereka selalu benar ya? Iya. Oh ya, antara Mei atau Juni ya awal. Juni akhir Mei. Oh, oke. Aduh, aku mau balikin lagi masalah acting, jadi fokusnya ke Gemini lagi. Oke, wait a second. Ini kita balik lagi ngomongin pengalaman kamu. Pengalaman kamu sangat berwarna. Pengalaman kamu dari kecil, tempaannya sudah cukup banyak. Kayaknya banyak hal tuh harus kamu hadapi. Berakting, itu menjadi salah satu healing kamu nggak sih untuk, menghadapi banyaknya tekanan, banyaknya masalah, banyaknya cerita kamu di belakangnya. Kalau tadi kan kamu sempat sampaikan bahwa sebenarnya nggak ngangkat cerita-cerita lama sih, karena takutnya lukanya nggak sembuh-sembuh. Tapi akhirnya berakting itu jadi pelarian kamu nggak sih? Iya banget. Mungkin aku percaya nggak ada yang kebetulan. Jadi mungkin emang sudah ditakdirkan untuk aku gitu seperti ini banget Kak. Aku mungkin nggak bisa kebayang juga aku akan jadi apa kalau aku nggak di titik aku sekarang. Terus juga bener-bener berada di lokasi gitu. Terus di lokasi itu kan kita ketemu banyak orang. Terus tiap orang tuh ceritanya beda-beda. Dan kan aktor itu emang harus menelaah gitu kan. Harus bisa aware terus dengan hal-hal sedetail apapun. Menelaah karakter orang seperti apa, itu seru banget sih. Menganalisis gitu. Kayak cara ngelihatnya, cara makannya. Tiap orang kan beda-beda ya. Jadinya kalau fokusnya udah kayak misalnya aku merhatiin satu orang, jadi kayak beban-beban masalahnya yang ada, kan fokusnya lagi ngeliatin ini, jadi hilang gitu loh Kak. Atau mungkin karena kamu berperan menjadi seseorang, ya itu kan kehidupan orang yang berbeda lagi dari kehidupan kamu, jadi kamu bisa lepas dari itu semuanya. Iya. Oke. Seru banget sih. Tapi emang gak capek lari-lari terus dari, you have your own problem, right? Betul. But somehow karena kamu harus mainin jadi orang lain, kamu harus lari dulu dari karakter kamu sendiri sebagai seorang Yunita Siregar dan jadi orang lain. Capek gak sih? Mungkin aku rasa setiap aktor punya caranya sendiri untuk kembali ke diri mereka sih. Kayak aku sangat butuh waktu untuk ketika udah selesai satu project, aku tarik diri aku dulu, yuk Yunita tuh yang seperti apa sih? Balik dulu ke diri aku, dari mulai makanan yang aku suka, wangi-wangian yang aku suka, kamar aku mencoba untuk spend time waktu lebih lama di dunianya Yunita dulu nih, kembali dulu yuk ke Yunita gitu. Habis itu kalau misalnya ada project lain baru kita proses lagi, cuma aku harus kembaliin dulu sih. Oke.
Lately, aku tuh lagi bicara banyak tentang kehilangan. Jadi barusan aja aku baru ketemu sama Bagia Karisma juga, which is satu tim bersama Dirimu dengan Home Sweet Loan. Dan Bagia juga cerita tentang masalah kehilangan ayahnya. Dan kayaknya aku ngerasa di umur-umur kita sekarang tuh kita harus sudah mulai quote-unquote bersahabat dengan yang namanya kehilangan. Di sebuah podcast aku ngelihat Dirimu sempat menjawab bahwa ya Tuhan nggak mungkin ngasih beban kepada orang yang nggak bisa melalui itu semuanya. Untuk kamu sendiri, karena di usia yang masih muda kamu harus berhadapan dengan banyak quote-unquote kehilangan. Kayak gimana sih cara kamu untuk melalui itu semuanya? Dibilang gampang nggak mungkin, panjang sekali gitu. Awalnya pasti akan ada marahnya gitu, kenapa harus gue, pasti gitu kan. Pasti banyak banget denial semuanya, tapi aku juga percaya time will heal. Dan setelah perjalanan panjang itu aku makin dewasa, aku makin cari tahu apa sih ini artinya, ini rasa apa sih yang harus aku lakuin. Alhamdulillah mungkin sekarang bisa lebih berdamai, tapi rasa sedih itu aku rasa nggak akan pernah hilang sampai kapanpun ya. Kalau misalnya keinget pasti akan ada rasa sedihnya gitu. Tapi untuk berdamai bahwa Yunita Siregar adalah seorang yatim piatu, sudah lebih bisa menerima itu gitu. Karena kalau di posisi aku udah mikirnya, aku mencoba mentarik sisi positifnya aja ya Kak gitu. Mungkin Tuhan memberikan aku posisi ini karena aku melihat orang-orang di sekitar aku, teman-teman aku mungkin yang lebih tua, ternyata tidak mudah loh kita mengurus orang tua itu. Ada yang mungkin orang tuanya udah sakit, udah apa, kita harus mengorbankan waktu segala macem gitu. Dan kadang kita emosi juga, nggak bisa jadi anak berbakti. Betul. Itu ternyata nggak mudah, dan mungkin Tuhan lihat aku nggak siap, aku nggak bisa. Mungkin aku bisa egois, jadi udah terserah deh, nyokap gue mau di rumah deh gitu. Mungkin Tuhan lihat ini kemudahan buat lo juga nih gitu ya, gue ambil supaya lo juga hidupnya bisa lebih mudah. Mungkin Tuhan lihat aku nggak sanggup menjalani hal itu. Cuma kalau bisa dikasih pilihan sih, aku ambil pilihan yang B sih, yang aku akan ngurusin orang tuaku sampai kapanpun gitu. Tapi mungkin Tuhan lihatnya aku sanggupnya di sini gitu. Dan mencoba meyakinkan diri kalau ya udah takdirnya emang udah seperti ini ya gitu. Berat nggak sih untuk seorang Yunita Siregar dari usia masih muda harus melalui banyak kehilangan? Bingung sih Kak, karena kan belum tahu ya. Kalau di umur yang sekarang udah lebih tenang, udah lebih kayak ketika mengalami kehilangan udah lebih yang, oh kita harus gimana nih. Kalau pada situ tuh kan kayak, ini apa ya? Ini sekarang? Hah? Kok sekarang sih gitu? Itu bingung sih, lebih kayak nggak ada pegangan. Terus terjadi lumayan bertubi-tubi. Jadi kayak kehitnya tuh ada banget pas aku benar-benar lost dengan kayaknya nggak ada pegangan gitu. Makanya aku sempat cerita juga di podcast itu, aku sempat larinya ke alkohol, which itu nggak bisa ditiru dan sama sekali tidak baik, karena pada saat itu aku tidak tahu aku harus larinya kemana. Tapi melalui masa-masa sulit dan bahkan kamu bisa menceritakan titik terendah kamu tuh juga udah sangat luar biasa. Karena buat kita, ketika kita ngelihat orang yang kita suka, our idol gitu ya, mau menceritakan hal-hal seperti itu tuh, apa ya, kita nggak lebih relate bahwa mereka juga manusia. Ya kita sama seperti mereka, ada di titik terendah nggak apa-apa, tapi gimana ceritanya kita bisa bangkit lagi. Dari semua karakter yang pernah kamu peranin, yang menurut kamu paling kamu banget, yang kayaknya ini paling deket nih sama kehidupan aku, masih inget nggak? Ini bukan karena memang filmnya baru kemarin dan lumayan diterima gitu nggak ya, tapi memang jujur Kak Luna itu sangat dekat dengan aku sih Kak. Pertama, Kak Luna tuh anak terakhir dari 3 bersaudara, which is aku anak terakhir dari 3 bersaudara. Kakak aku yang pertama cowok, sama persis. Kakak aku yang kedua cewek. Terus bebannya Kak Luna sedikit banyak aku pun menanggung. Apa ya, karakter tangguhnya, maksudnya kayak kerja kerasa Kak Luna aku pun juga merasakan gitu. Jadi sampai orang-orang di sekitar aku ring satu aku pas nonton film ini lu ini mah kisah hidup lu nggak sih gitu. Jadi kayak ini kisah hidup lu bukan sih, bukan syuting. Itu kayak ya emang itu hari-hari lu nggak sih kayak gitu? Tapi emang kamu pernah di posisi itu? Enggak dong. Pernah lah, pernah banget Kak. Tidur di sofa ruang depan dengan kamu bertiraikan. Maksudnya tidak kalau misalnya sama-sama kan mungkin gak sesama Kak Luna, tapi untuk secara garis besar menanggung beban yang harus tidak aku tanggung, pernah. Iya. Benar deh. Correct me if I'm wrong ya. Tapi aku tuh sempat ada di momen, aku tuh benci loh sama Kak Luna. Karena lu ngapain sih masih mikirin tentang orang lagi dan lagi loh? Lu kenapa nggak
mikirin tentang diri lo sendiri. Ya walaupun ujung-ujungnya akhirnya dirimu memutuskan untuk pergi gitu ya. Tapi itu kan setelah... Tapi nggak gampang loh. Aku pun sampai sekarang masih kayak ketika kebutuhan kita bertabrakan dengan orang lain, kadang masih kayak, udah ya dia dulu kali ya. Nggak, buat sebagian orang tuh nggak gampang sih Kak. Itu aku juga harus masih belajar sih. Iya. Aku sampai mikir loh, apakah itu karakteristik orang Indonesia ya? Karena kita nggak enakan, ya kan? Kita selalu mentingin orang lain di atas kepentingan pribadi gitu kan? Dan dari kecil pasti kan dipupuk untuk kita harus saling ngebantu ya sama keluarga. Iya benar. Adik kakak gitu kan. Walaupun jangan ya teman-teman ya. Maksudnya, self love tuh penting loh. Self love itu bukan berarti egois ya. Self love itu adalah gimana caranya kamu memikirkan tentang kondisi diri kamu dulu sebelum mikirin orang lain. Ibaratnya sama kayak di pesawat, begitu oksigen keluar, lo selamatin diri lo dulu, lo baru selamatin orang lain. Karena ya kalau misalnya lo nya nggak bisa bertahan, gimana mau nyelamatin orang lain? Harus ada boundariesnya. Harus ada boundariesnya, itu dia. Dari sekian banyak hal yang sudah kamu lalui dari karakter atau perjalanan hidup, ada nggak sih pelajaran penting yang kemudian menjadi pegangan untuk seorang Yunita Siregar yang kau masih bawa sampai sekarang? Kalau gue tuh harus kayak gini gitu. Aku selalu inget mamaku sih. Mamaku tuh selalu bilang perempuan tuh harus mandiri gitu. Nita pokoknya kalau udah gede harus mandiri, nggak boleh bergantung sama suami. Oke, siap gitu. Makanya mungkin aku juga itu yang aku pegang. Jadi harus kalau selalu masih bisa kerja, ayo kita kerja gitu. Terus dia juga selalu bilang value perempuan tuh harus selalu ada. Gitu, jangan sampai bisa laki-laki nanti akan seenaknya gitu. Itu aku selalu inget. Dan kalau dari diri aku sendiri, aku percaya like attracts like. Jadi kalau kita mau hal baik datang ke kita harus juga energi itu yang harus kita kasih gitu. Dan kalau misalnya nggak bisa ngomong apa-apa, udahlah diem aja. Apa ya, maksudnya kita nggak tahu yang orang ini hadapi itu apa sebelumnya. Jadi just be positive and be kind aja gitu. Iya, benar. Nggak bayar kok. Nggak bayar, dan sebenarnya juga kalau semua orang berpikir hal yang sama, maka kita akan saling mengerti satu sama lain gitu. Kita nggak akan memaksakan. Aku suka banget BTS kan Kak, by the way. Jadi ada satu lagu, membernya ini punya single, Equal Sign. Aku suka banget liriknya. It costs you nothing to be kind. Itu kayak bagus banget, dan liriknya tuh intinya dibilang equal sign, kita semua sama. Jadi ya udahlah baik aja gitu. Sesama tuh baik aja. Bagus sekali liriknya. Iya sih, nggak bayar juga. Ya udahlah, be kind aja lah. Jadi kamu gak merugikan Kak, garis keras. Ngeri banget. Ini kalau di ini darahnya ungu. Takut banget. Mereka bakal comeback 2026 ya. Iya. Jadi kamu udah siap-siap dari sekarang. Siap. Kamu kayaknya akan cancel semua kegiatan, pokoknya begitu mereka lagi tur, kamu akan hadir di satu turnya. Itu udah ada di planning hidup 2026, Kak. Ngeri banget. Di situ manajer kamu agak ketar-ketir ya, kayak ngambil kerjaan 2026 nggak nih gitu. Oke, the last questions mungkin. Seperti apa Yunita Siregar kemudian mendeskripsikan diri kamu sekarang? Karena yang kita lihat, yang aku lihat, kamu kan perempuan yang kayaknya tuh manis, slow, very slow, santai, terus ya manis aja gitu sebagai seorang perempuan. Mendeskripsikan diri aku sekarang? Lumayan banyak mau. Masih ya, masih di titik lagi. Banyak mau. Saya masih ambisius. Lumayan ambisius, tapi fleksibel. Aku sangat fleksibel, Gemini. Fleksibel. Tapi itu jadi kayak good or bad juga sih, karena fleksibel itu jadi nanti konsisten, nanti tidak konsisten gitu. Aku sangat mandiri, alhamdulillah. Dan ya mungkin kayak kakak bilang, aku cukup perempuan sekali sih. Iya, barang-barang aku dan segala macam aku sangat perempuan, because I love pink. Tapi ini is a positive thing ya buat aku ya, karena setiap orang punya karakternya masing-masing dan gimana caranya dia menjalani apa yang dia cintain, dan itu terlihat sekali dari kamu. Kalau misalnya dapat kesempatan untuk berperan di film berikutnya, kau pengennya kayak apa sih? Pengennya yang kayak apa? Atau gue sudah, kemudian jadi perempuan yang kayak ngegemesin karena lu udah deh keluar dari keluarga toksik deh gitu, atau udah juga, ya kan? Aku sih berpikir, karena aku ini masih anak bawang ya Kak, aku masih kayak sangat baru di industri ini. Aku tuh ngerasa aku masih harus sangat terbuka dengan segala over yang akan datang, opportunity yang akan datang. Jadi aku pengen coba berbagai macam genre, aku pengen se-stretch mungkin potensi aku. Kayak kemarin mungkin aku coba drama, upcoming project aku akan ada horor gitu. Jadi kalau bisa setelahnya mungkin ada action, amin. Jadi aku lagi pengen coba explore komedi juga aku pengen banget. Kak, komedi itu susah banget, jadi kayak, iyalah. Iya kan? Iya. Komedi juga aku pengen banget, jadi masih banyak banget yang aku pengen
Coba. Disitulah aku bisa melihat kamu kegeminiannya ya. Ingin mencoba banyak hal ya Fleksibel. kan. Fleksibel. Susah bertahan dengan yang satu. Ya maksudnya kan nggak karakter itu lagi gitu loh. Maksudnya kemana-mana. Hai, untuk Geminian semua. Sehat-sehat ya. Ya. Yuk bisa yuk gitu. Yunita, terima kasih banget Yunita sudah mau ngobrol sama kita di sini. Terima kasih semuanya. Ih, menyenangkan banget guys. Kalian harus ketemu langsung sama orangnya karena orangnya jauh lebih menyenangkan dibandingkan Kak Luna ya yang kayaknya bikin jantung tuh happy, seneng ketemunya. Tapi kesal bisa juga. gak? Gitu. Tolong dong, please, coba gitu. Keluar dari keluarga itu gitu kan. Tapi menyenangkan banget ngobrol sama kamu. Mudah-mudahan kamu dapat apa yang kamu mau. Amin. Di tahun 2025 ini, di tahun 2026 kamu dapat tiket konser BTS ya. Itu amin paling kenceng Kak. Jadi bukan karakter yang beragam, tapi lebih ke situ dulu yang diaminin ya. Dan mudah-mudahan darah kamu juga nggak biru, tapi juga ungu. Ya. So, thank you banget buat teman-teman semua yang sudah ikutan ngobrol sama kita di sini. Menyenangkan sekali. Mudah-mudahan juga mendapatkan inspirasi dan bahwa memang kita perlu untuk belajar mengenal kehilangan seperti apa. Mungkin kalau harus berproses butuh waktu, and it's definitely okay. Mungkin seorang Yunita juga berproses, bahkan sampai sekarang masih belum bisa untuk mengobati lukanya dari kehilangan. Tapi setidaknya every little things progressing. Jadi jangan pernah menyerah, itu dia. Arya Asnukoronya pamit. Yunita Siregar pamit. Sampai ketemu di episode berikutnya, A Chat With. Thank you guys.